Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Gus Yoyo yang masih setia membawakan acara yang berhubungan dengan sejarah, budaya maupun misteri di tanah Jawa. Kali ini saya akan membawakan sebuah sesi, yaitu masalah pusaka tanah Jawa yang bernama keris. Jadi setiap daerah itu sebenarnya memiliki warisan dari leluhur, yaitu pusaka-pusaka yang menjadikan salah satu kebanggaan dari wilayah di seluruh Nusantara. Jadi di setiap daerah itu memiliki pusaka tersendiri. Misalkan kayak Jawa keris, kalau mungkin di di daerah Aceh seperti kayak rencong apa itu. Kalau Pajajaran yang namanya badik, kayak badik itu seperti itu. Kita sekarang membahas masalah ini ya, pusaka keris. Jadi keris itu merupakan salah satu kebanggaan dari masyarakat tanah Jawa. Jadi keris itu di dalam masyarakat tanah Jawa itu merupakan suatu, selain tradisi budaya yang ada di tanah Jawa, keris itu merupakan suatu melambangkan kewibawaan. Nah, seperti itu. Jadi kalau orang Jawa lebih berwibawa kalau mereka mempunyai yang namanya pusaka yang bernama keris ini, seperti itu. Nah, adat seperti ini tidak bisa dihilangkan begitu saja, karena ini merupakan salah satu warisan dari leluhur tanah Jawa. Jadi kalau bisa kita sebagai pewaris dari tradisi tanah Jawa, pewaris leluhur itu, kalau bisa kita lestarikan. Jangan sampai budaya itu ataupun warisan leluhur itu jangan sampai punah ya. Kalau nanti punah, tidak ada yang namanya tidak ada suatu yang bisa membuat suatu kebanggaan lah dari suatu daerah tersebut, seperti itu. Nah, di sini keris itu banyak jenisnya, yaitu kalau dilihat dari masalah masalah jenis besinya, keris itu ada dua versi ya. Yang pertama yaitu trah Majapahit, yang kedua yaitu trah dari Mataram. Nah, biasanya kalau trah Majapahit itu jenis besinya itu lebih tua ya, kayak warnanya itu hitam pekat seperti itu. Itu biasanya identik dengan trah Majapahit. Nah, kali ini saya akan menjelaskan ya masalah keris ini. Ini salah satu saya minjam ya. Sebenarnya ini yang menjelaskan yang punya, tapi yang punya pasrah sama saya, jadi saya juga nggak enak. Ya, gimana lagi, beliaunya tidak biasa di kamera, jadi memasrahkan pusakanya untuk yang jelaskan saya sendiri. Nah, seperti itu. Ini keris ini yang bernama keris tilam sari ya. Jadi keris itu banyak, tilam sari, tilam pupih, terus keris jangkung, terus naga kembar atau naga pengantin itu, ataupun nogo sosro, banyak lah, pamengkang jagat, banyak lah. Jadi jenisnya saya hanya sebagian kecil saja ya untuk menjelaskan, karena ini biasanya yang menjelaskan Mbah Dalang ataupun mungkin pemilik langsung kerisnya, lebih tepatnya seperti itu. Kalau saya ini cuman dijelaskan secara
apa ya, secara tidak mendetail tapi secara global saja, secara apa, garis besarnya saja seperti itu. Karena nanti penjelasan ini sangat penting, karena nanti apa, anak-anak kita ataupun pewaris setelah kita kalau tidak mengetahui tentang sejarah budaya tanah Jawa, nanti budaya tanah Jawa bisa terkikis habis. Maka dari itu saya sebagai penyambung dari para leluhur bertugas untuk apa, melestarikan budaya Jawa, jangan sampai budaya Jawa itu punah ya. Karena budaya Jawa itu sangat sangat indah kalau kita menekuni apa, tradisi budaya-budaya nenek moyang kita seperti itu. Nah, ini namanya tilam sari ya. Kenapa dinamakan tilam sari? Keris tilam sari itu, tilam itu berarti apa, rumah ya, tempat tinggal. Kalau sari itu apa, harum atau semerbak. Jadi tilam sari itu bisa diartikan tempat tinggal yang nyaman, tempat tinggal yang harum, tempat tinggal yang apa ya, yang indah lah seperti itu. Nah, maka tilam sari ini bisa digunakan sebagai media untuk menginginkan rumah tangganya itu tentram, rumah tangganya itu tidak diusik oleh apa, perusak rumah tangga seperti itu. Bisa jadi itu lebih baik lagi dimiliki oleh para pelaku spiritual, karena pusaka ini sangat mempunyai kodam yang apa, yang menggambarkan atau yang bisa apa ya, mengikat lah seperti itu, mengikat siapa saja yang memasuki rumah dari si pelaku spiritual itu menjadi nyaman. Ketika dia masuk, tamu masuk, ataupun mungkin ada orang yang masuk di rumahnya, itu rumahnya seakan-akan punya kedamaian, punya ketentraman, tidak ada aura-aura yang negatif, aura-aura yang panas seperti itu. Maka tilam sari ini biasanya dimiliki oleh para sesepuh-sesepuh pelaku spiritual ataupun orang-orang yang memiliki apa, istilahnya ilmu kebatinan. Dan ini bisa juga digunakan yaitu untuk orang yang kepingin rumah tangganya mempunyai ketentraman. Nah, saya sarankan harus memiliki, kalau orang Jawa loh ya, tapi itu terserahlah. Orang Jawa itu harus memiliki ini yang namanya tilam sari ya. Tapi seperti ini ya, sedulur-sedulur semua, keris ini kita tidak meminta ke keris ya. Kita itu keris itu sebagai simbolik atau apa ya, sebagai media. Kalau kita memintanya tetap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tapi keris ini merupakan salah satu, selain kita melestarikan budaya tanah Jawa, keris ini kita gunakan media, kita gunakan sebagai media agar doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menginginkan rumah tangga yang tentram, menginginkan rumah yang nyaman, rumah yang dihiasi oleh semerbak kedamaian. Nah, sebaiknya kita memiliki pusaka yang namanya keris tilam sari ini. Nah, seperti itu. Tapi jangan sangka ya, jangan menyangka bahwa kalau kita memiliki pusaka itu, wah, itu musyrik Gus, itu musyrik, itu kita menyembah keris, kita melupakan yang namanya Tuhan Yang Maha Esa. Oh, tidak. Itu sebagai orang yang menilai, dia penilaian mereka itu tidak paham. Keris ini adalah warisan leluhur, keris ini harus dilestarikan, dan keris ini hanya digunakan sebagai media, sekali lagi media, tidak untuk disembah dan tidak untuk dimintai, karena keris ini sesungguhnya cuman media saja, cuman benda mati ya, tapi di dalamnya mungkin ada kodamnya ya, seperti itu. Maka
dari itu sebagai pewaris tanah Jawa, kita juga harus melestarikan, jangan sampai pusaka-pusaka ini hilang atau punah di dalam budaya tanah Jawa. Dan pesan saya, kalau siapa saja yang memiliki pusaka baik keris, baik tumbak ataupun apa, jangan sampai kalian itu meminta kepada atau berharap kepada mereka, karena mereka hanya benda mati saja. Yang berhak mengabulkan doa kita, yang berhak mempunyai kewenangan, kekuasaan untuk mengijabah doa kita hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah kita menilai dari segi seni saja, seni budaya atau dari tradisi tanah Jawa saja, seperti itu. Nah, di sini keris tilam sari itu memiliki yang di bawahnya ini, yang namanya ini ya, saya perjelas ya, ini yang ada garis-garis tengah ini yang namanya pamor. Pamor itu corak dari keris itu ya, corak di dalam keris itu, ini pamor. Nah, pamor itu ini memiliki pamor Banyumili. Nah, ini seperti, kenapa Gus kok dinamakan Banyumili atau air mengalir? Karena di dalamnya itu seperti air yang mengalir. Biasanya ini kalau itu makna filosofisnya, air mengalir itu yang memiliki keris ini, insya Allah rezekinya bisa seperti air mengalir, seperti itu. Salah satu simbolik doa kepada Tuhan Yang Maha Esa sebenarnya seperti itu. Yang bawahnya ini adalah tunjung derajat. Biasanya tunjung derajat itu mempunyai makna filosofis yang berarti kepangkatan atau derajat pangkat. Nah, seperti itu. Bisa jadi rumah tangganya nanti bisa diberikan kedudukan yang mulia, seperti itu. Semoga kajian ini bermanfaat untuk semua, dan kita sebagai pewaris tanah Jawa harus bisa melestarikan warisan dari leluhur kita ya. Jangan sampai budaya tanah Jawa ini terkikis oleh zaman, terkikis oleh waktu. Jadikanlah semua ini sebagai warisan dari leluhur kita dan perlu dilestarikan ya. Nanti kita sambung di sesi yang berikutnya. Jangan lupa ketik ya, like ya, subscribe ya, dan nyalakan notifikasinya, karena subscribe itu gratis ya. Nanti kalau kalian mengetik subscribe ya, nanti kalian akan mendapatkan video-video terbaru ya dari Tulung Jagat Channel ya. Nanti lebih seru lagi, kita bahas tentang sejarah, kita bahas tentang budaya, kita bahas tentang misteri yang ada di tanah Jawa. Seperti apa tanah Jawa itu ya. Jadi kalau orang-orang yang penasaran masalah tanah Jawa, nanti ya saksikan Tulung Jagat Channel ya. Mungkin sekian dari saya, Gus Yoyo. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.